Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia. Memasuki pertemuan ke-12 di semester 2 ini, kita memasuki bab baru yaitu bab peluang. Pada video kali ini kita akan belajar tentang percobaan, ruang sampel, dan titik sampel kejadian. Nah, peluang nanti kita akan berkaitan dengan dadu dan juga uang logam. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Pertama, kita akan belajar tentang percobaan, ruang sampel, dan titik sampel kejadian. Percobaan atau eksperimen yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Nah, contoh percobaan yang kita lakukan dalam pokok bahasan peluang. Yang pertama, media yang digunakan biasanya keping mata uang logam atau uang koin ya. Yang pertama, jika percobaannya melempar satu keping mata uang logam, maka kemungkinan hasil yang muncul adalah bisa gambar, bisa pula angka. Kemudian percobaan lain yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan media dadu. Melempar sebuah dadu, maka yang muncul adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada percobaan melempar satu keping mata uang logam, kemungkinan hasil muncul gambar atau G dan angka atau A. A dan G disebut titik sampel dan A himpunan A, G disebut ruang sampel. Ruang sampel atau S adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Banyak anggota ruang sampel disimbolkan dengan NS. Nah, sebagai contoh tadi ketika melempar satu keping uang logam, maka hasil yang muncul adalah gambar atau G dan angka. A dan G dinamakan titik sampel, himpunan AG itu ruang sampel, banyak anggotanya ada 2, A dan G. Yang kedua, kita akan belajar menentukan ruang sampel. Untuk menentukan ruang sampel ada 3 cara, yaitu dengan cara mendaftar, dengan diagram pohon, dan dengan tabel. Sebagai contoh yang pertama, sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Tentukan ruang sampelnya dengan cara mendaftar. Maksud soal di sini adalah kita menuliskan apa saja yang mungkin muncul ketika dadu dilempar undi 1 kali. Nah, seperti kita ketahui, sebuah dadu memiliki 6 buah sisi, di mana setiap sisinya diberi noktah. Ada noktah 1, noktah 2, noktah 3, noktah 4, noktah 5, noktah 6. Kemudian untuk noktah 1 kita anggap dengan angka 1, noktah 2 angka 2, noktah 3 berarti angka 3, noktah 4 angka 4, noktah 5 angka 5, noktah 6 angka 6. Sehingga ketika sebuah dadu dilempar undi 1 kali, maka yang mungkin muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita tuliskan, ruang sampel atau S adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya kejadian yang mungkin berarti NS, banyaknya anggota himpunan S, yaitu ada sebanyak 6. Titik sampelnya ada 6. Ini ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tiap-tiap anggota ini namanya titik sampel. Banyaknya anggota ada 6. Contoh yang kedua, 2 uang logam ditos atau dilempar undi bersama-sama. Tentukan ruang sampelnya dengan diagram pohon. Kalau tadi dengan cara mendaftar, yang kedua kita belajar dengan diagram pohon. Sebuah sisi uang logam atau sebuah uang logam mempunyai 2 sisi, sisi angka dan sisi gambar. Sebagai contoh, kalau kita punya uang 500 ketika kecil kita bermain uang diputar-putar seperti ini ya, maka mempunyai 2 sisi. Yang sisi angka yang bertuliskan angka nominalnya itu nanti kita namai dengan A, kemudian yang bergambar Garuda kita namai dengan G.
Nah, sebuah uang logam mempunyai dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, jika dua uang logam ditos atau dilempar undi bersama-sama, ruang sampelnya jika dengan diagram pohon adalah untuk satu uang yang mungkin muncul adalah angka dan gambar. Kemudian uang yang berikutnya bisa jadi setelah A tadi muncul angka, bisa pula muncul gambar. Kemudian bisa jadi pada pelemparan yang pertama tadi muncul gambar, kemudian yang kedua muncul angka, kemudian muncul gambar. Sehingga kalau kita tuliskan, kita hubungkan, berarti kemungkinan yang muncul adalah angka-angka AA, AG, angka, gambar, GA, gambar, angka, GG, gambar-gambar. AA, angka-angka, ini dimaksudkan adalah koin 1 muncul angka, koin 2 juga muncul angka. AG, angka gambar, ini dimaksudkan koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar. GA dimaksudkan koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul angka. Kalau GG berarti koin pertama dan koin kedua muncul gambar semua. Nah, jika ditulis dalam ruang sampel dalam himpunan S, maka beranggotakan pasangan AA ini diberi kurung kurawal ya, diberi kurung biasa dulu, ujung-ujungnya diberi kurung kurawal, sehingga anggotanya S adalah pasangan AA, kemudian pasangan AG, pasangan GA, pasangan GG. Banyak anggotanya, ada 4 pasang. Kita tidak menghitung setiap satu hurufnya tidak, tapi berapa pasangnya, karena kejadian yang mungkin itu ada 4 pasang ini, sehingga NS-nya ada 4. Contoh ketiga, sebuah uang logam dan sebuah dadu ditos atau dilempar undi bersama-sama. Tentukan ruang sampelnya dengan membuat tabel. Nah, kita pahami dulu, ketika satu buah uang logam dilempar undi, maka kemungkinan yang muncul adalah A atau G, angka atau gambar. Kemudian pada sebuah dadu yang mungkin muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika keduanya dilemparkan bersama-sama, maka dengan menggunakan tabel bisa kita gunakan cara untuk yang mendatar bagian atas ini kita gunakan untuk dadu, kemudian yang tegak ini kita gunakan untuk uang logam. Pada dadu yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan pada uang logam yang muncul adalah angka gambar. Nah, jika keduanya dilemparkan bersama-sama, maka yang muncul bisa A1, A2, A3, A4, A5, A6. G1 kita pasangkan ya, pojok dengan pojok. G1, G2, G3, G4, G5, G6. A1 itu maksudnya pada koin muncul angka, pada dadu muncul mata dadu 1. A2 berarti pada koin muncul angka, pada dadu muncul mata dadu 2, dan seterusnya. Begitupun misalnya ketika G6 itu artinya pada koin muncul gambar, pada dadu muncul angka 6. Sehingga S-nya, ruang sampelnya adalah himpunan pasangan A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Nah, semuanya ada 12. Nah, demikian pengenalan untuk peluang. Ingat, untuk menentukan ruang sampel, kalian bisa menggunakan salah satu cara dari 3 cara tadi, yaitu bisa mendaftar, bisa dengan cara diagram pohon, bisa pula dengan tabel. Nah, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.